Halo, assalamualaikum, salam sejahtera teman-teman. Balik lagi di channel aku, Dunia Ibu dan Anak. Apa kabar nih Bun? Semoga hari ini sehat-sehat ya. Gimana nih Bun, puasanya masih lancar sampai hari ini? Semoga lancar ya sampai hari raya. Oh ya, di video kali ini aku mau cerita-cerita sedikit kenapa aku memilih hidup minimalis. Jadi sambil aku cerita-cerita, aku sambil bersih-bersih ya. Ini kamar anak aku, terus aku mau rapin dulu. Anak aku namanya Hazel dan Hanesa. Mereka lagi asik banget bermain. Sambil mereka bermain-main, sambil aku bersihin dulu kamarnya. Oh ya, kembali lagi ke topik yang tadi tentang hidup minimalis. Jadi, awal tahun ini aku memilih untuk hidup minimalis, salah satu gaya hidup yang sedang marak beberapa tahun ini. Minimalis lifestyle ini dipopulerkan juga oleh beberapa orang Jepang. Salah satu yang aku ikuti yaitu Marie Kondo dengan metode KOMNARI. Setelah mempelajari gaya hidup ini, aku merasa perlu mencoba sedikit demi sedikit sebelum benar-benar aku mendalaminya. Jadi aku awalnya mulai mencari tahu tentang gaya hidup minimalis ini dengan membaca dan menonton video dari YouTube. Setelah itu aku merasa tertarik dan ingin mencoba. Rasanya gaya hidup ini baik dan patut diupayakan untuk keluarga lebih bahagia dan tentunya juga aku lebih bahagia. Terus aku juga mencari tahu ini alasan besar apa sih yang membuat aku harus hidup minimalis. Setelah merenung, ada beberapa alasan yang membuat aku harus hidup minimalis. Kenapa aku harus memilih punya alasan besar gitu untuk hidup minimalis? Biar aku bisa lebih konsisten. Oh ya, sebelum aku cerita tentang alasan-alasan aku untuk hidup minimalis di video ini anak aku lagi atur mainannya. Jadi aku biasakan anak aku kalau sudah selesai bermain, mainannya harus diatur dulu. Kemudian kalau mau bermain lagi dengan mainan yang lain, mainan yang pertama disimpan dulu ke tempatnya. Dan ini anak aku yang cewek, si Hanesa, udah capek katanya, terus mau tidur-tidur aja. Oh ya, setelah aku rapiin kamar anak aku lanjut rapiin kamar aku. Ini dia kamar anak aku. Setelah aku bersihin, kamarnya tidak begitu luas. Makanya aku simpan barang-barang yang memang anak-anak aku butuhkan aja, supaya mereka masih punya tempat atau punya ruang untuk main-main. Setelah bersihkan kamar anak-anak, aku lanjut bersihin kamar aku. Ini kamar aku lagi berantakan banget. Sekarang aku mau bersihin dan rapihin bareng anak aku yang cewek, si Hanesa. Oh ya, lanjut lagi tadi ya Bun, alasan aku memilih hidup minimalis. Jadi alasan pertama itu karena aku tinggal di rumah yang tidak terlalu luas. Aku di sini tinggal berempat bersama keluarga. Ada aku, suami, dan anak aku, Hazel dan Hanesa. Aku tinggal di tempat yang tidak terlalu luas di daerah Jakarta. Berbeda dengan tempat tinggal kami sebelumnya, lebih luas di Makassar, punya beberapa kamar dan ruang. Dulu aku beberapa kali membeli barang-barang yang sebenarnya tidak aku butuh, bahkan tidak penting. Akhirnya hanya memenuhi rumah yang memang sudah sempit semakin sempit. Dengan gaya hidup minimalis, aku mulai mencoba merubah mindset dengan menghargai ruang. Rumah sempit ya jangan ditambah sempit dengan barang-barang yang fungsionalnya tidak urgensi.
Aku mulai mengurangi sifat konsumtif aku dengan mengurangi membeli barang yang tidak aku butuhkan dan memisahkan barang yang tidak penting untuk disumbangkan yang masih layak dan membuang yang sudah tidak layak. Aku merasa aku dapat terhindar dari rasa gerah dan ruangan di rumah aku terasa luas dan nyaman. Rumah aku terbebas dari tumpukan barang dan menurut aku terlihat lebih bersih dan rapi. Semakin sedikit barang di rumah, semakin ringan pula tugas aku untuk bersih-bersih dan bisa fokus pada anak-anak. Dengan barang-barang yang minimalis, aku juga bisa menghemat banyak waktu dan tenaga aku untuk menyapu dan mengepel. Tidak perlu sewa tenaga orang lain untuk melakukan ini. Cukup aku sendiri yang bergerak, hitung-hitung olahraga kan? Alasan kedua aku kenapa aku memilih hidup minimalis yaitu lelah dengan keinginan membeli barang. Aku juga wanita yang suka banget dengan kecantikan, fashion, barang-barang dekorasi, dan sebagainya. Yang membuat menjadi lelah itu ketika aku tergiur dengan online shop yang gak ada matinya, gratis ongkir lah, diskon lah, dan sebagainya. Tapi gak ada duitnya pun, nyesek gak tuh? Atau kalaupun ada, hanya nambah banyak barang yang sebenarnya tidak aku pakai dan hanya menjadi pajangan saja. Ya, kamar aku udah beres, aku rapiin. Sekarang aku mau lanjut bersih-bersih yang lain. Aku tuh biasanya jadi stres dan tidak bersyukur hampir setiap hari karena melihat postingan-postingan para online shop. Kadang aku tandai dulu dalam hati, nanti kalau aku punya uang baru aku beli. Tapi dengan mindset minimalis, aku tidak akan lelah dengan keinginan membeli barang. Aku fokus pada apa yang aku butuhkan, bukan pada apa yang aku inginkan, menghilangkan pola pikir konsumtif. Mindset minimalis juga akan membuat pikiranku lebih terbuka pada hal-hal yang baru yang lebih bermanfaat. Oke, itu dia tadi alasan kedua aku karena aku sudah malas atau sudah lelah dengan keinginan untuk membeli barang-barang yang pada akhirnya membuat aku stres karena budgetnya tidak cukup. Kemudian aku lanjut ke alasan yang ketiga. Alasan besar aku yang ketiga yaitu karena sudah harus banyak menabung. Anak aku ada 2. Jika aku dan suami hanya memikirkan keinginan membeli ini dan itu, mengikuti keinginan masing-masing, maka bagaimana dengan pendidikan Hazel dan Hanesa untuk kedepannya nanti? Apalagi biaya pendidikan semakin naik. Kami merasa sudah saatnya untuk fokus menabung, utamanya memang untuk pendidikan anak-anak. Selebihnya tentu untuk dana pensiun, dana darurat, dana traveling, dan sebagainya. Banyak ya. Yap, makanya kami memilih untuk fokus menabung atau investasi. Dengan minimalis lifestyle ini dapat mendukung aku dan suami dalam upaya menabung atau investasi, terlebih tidak lagi diperbudak keinginan membeli ini dan itu sehingga kami dapat menabung lebih banyak. Dengan menerapkan gaya hidup minimalis, keuntungan yang aku rasakan yaitu aku jadi tidak boros dan keadaan keuangan akan terselamatkan dari sifat konsumtif, sehingga aku hanya memanfaatkan uang dengan sesuatu yang benar-benar dibutuhkan. Oke, itu dia alasan ketiga aku, karena aku ingin lebih banyak lagi untuk menabung untuk masa depan anak-anak. Terus kita lanjut ke alasan keempat, mengapa aku memilih hidup minimalis. Alasan yang keempat, ingin lebih bahagia dan punya banyak waktu, me time, untuk orang-orang yang dicintai. Ngerasa gak sih bun, waktu begitu cepat berjalan, berlalu begitu saja. Ditambah kesibukan menjadi ibu rumah tangga yang tidak pernah selesai pekerjaannya. Dari bangun tidur, sampai tidur lagi. Ini sangat melelahkan. Terkadang aku
aku dapat me time itu ketika malam anak-anak sudah tidur. Namun ini seperti memotong jatah tidur aku juga. Atau di weekend ketika suami aku libur, rasanya sedikit sekali waktu untuk me time. Pikiran aku terasa penuh, entah memikirkan apa. Ya mungkin kebanyakan mikirin hal-hal yang tidak penting seperti memikirkan baju atau perabotan dekorasi yang tadi sudah aku tandai tapi belum aku beli karena tidak ada budgetnya. Tapi percaya atau tidak, dengan gaya hidup minimalis, aku merasa lebih bahagia, dan yang pasti kalau suasana aku bahagia akan menular ke seluruh anggota keluarga. Oh ya bun, di video ini aku lanjut bersihin dapur. Sekalian nanti aku cuci piring, wajan, dan bersihin kompor. Kita masuk ke alasan kelima aku ya bun. Alasan kelima, ingin rumah lebih rapi. Aku suka melihat rumah yang rapi dan bersih, juga suka merencanakan. Namun dengan banyaknya barang dan tidak banyak ruang tempat tinggal, merasa tidak pernah beres dan tidak ada lagi ruang untuk menyimpan barang-barang tersebut, sehingga kembali lagi menumpuk lagi dan tidak membuat aku happy dengan keadaan tersebut. Merasa harus pindah ke rumah yang lebih besar lagi. Aku merasa stres sendiri dengan keadaan rumah yang tidak pernah beres, ditambah dengan mainan-mainan anak-anak. Hal ini yang membuat aku merasa harus ada yang diubah. Dengan hidup minimalis, peluang kami untuk merasakan kebahagiaan rumah rapi dan teratur lebih besar karena tidak terlalu banyak barang yang menumpuk. Itu dia tadi beberapa alasan-alasan aku kenapa aku ingin hidup minimalis. Dan setelah aku terapkan hidup minimalis, aku merasa lebih bahagia. Jadi mungkin setiap orang dari kita atau setiap ibu-ibu punya alasan masing-masing untuk hidup minimalis. Jadi kenapa tidak kita hidup minimalis kalau dapat membuat kita lebih baik, lebih bahagia, dan lebih tenang. Itu dia tadi bunda, sedikit cerita aku tentang kenapa awal mula aku ingin hidup minimalis. Semoga tidak membosankan ya. Sekarang aku lanjut cuci piring, cuci wajan sama panci. Setelah nanti piring-piring aku udah tidak basah lagi atau airnya sudah tiris, aku mau lanjut atur ke posisinya masing-masing atau ke tempatnya masing-masing. Kompor juga tidak lupa aku bersihkan. Jadi aku bersihkan kompor di sini menggunakan sabun karena kebetulan banyak banget minyaknya dan lebih enak kalau dibersihkan pakai sabun. Oh ya bunda-bunda, aku ngucapin banyak terima kasih yang sudah ngikutin video aku dari awal sampai akhir. Aku mohon maaf kalau ada banyak salah-salah kata. Terus aku mohon dukungannya dengan kalau suka video aku dengan like, komen, dan jangan lupa subscribe. Terus kalau mau tidak ketinggalan dengan video-video aku lainnya, jangan lupa ya nyalakan juga lonceng notifikasinya. Sekarang aku mau atur piring-piring ke posisinya masing-masing. Sendok aku taruh di tempat sendok. Oh ya, sendok aku nggak begitu banyak. Aku sesuaikan dengan kebutuhan aja. Jadi kalau sudah banyak di tempat cuci piring, aku harus segera cuci piring karena sendoknya terbatas. Terus aku lanjut, barang-barang yang lain aku simpan di posisinya masing-masing. Ini tempat piring aku juga gak begitu banyak. Pasti banyak deh yang bertanya, kalau ada tamu terus nanti gimana? Oh ya, untuk piring yang tamu aku simpannya di tempat yang lain gitu, tapi gak terlalu banyak juga. Yang aku simpan di kitchen set ini betul-betul barang yang memang aku gunakan tiap hari.
Wajan dan panci aku simpan di dalam oven karena kebetulan aku jarang banget menggunakan oven aku. Kalaupun aku gunakan, wajan dan panci aku taruh di atas kompor. Oke bun, ini dia dapur aku setelah aku bersihin. Terima kasih ya bun yang sudah nonton video aku. Semoga video aku bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata.